Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat bab 3 yang berjudul Langkah-langkah studi kelayakan bisnis. A. Tahapan studi kelayakan bisnis. Penyusunan studi kelayakan bisnis sebagai salah satu metode ilmiah pada umumnya meliputi beberapa langkah kegiatan, yaitu 1. Penemuan ide bisnis, yaitu menemukan ide usaha yang potensial dan sesuai kemampuan. Yang kedua itu ide dipilih berdasarkan minat, keahlian, peluang pasar, dan potensi keuntungan. Yang kedua, studi pendahuluan atau preliminary study, yaitu penelitian awal untuk melihat apakah ide bisnis layak dikaji lebih lanjut. Jika hasilnya positif, lanjut studi kelayakan mendalam. 3. Desain studi kelayakan, yaitu menentukan tujuan, aspek yang akan dikaji, metode penelitian, serta pembagian tugas, dan membuat rencana penelitian yang sistematis dan terarah. 4. Pengambilan data, yaitu mengambil data dari sumber primer, yaitu wawancara, observasi, dan survei, dan sekunder, yaitu laporan, buku, dan instansi. Dan data harus akurat, relevan, dan mendukung analisis. Yang kelima, analisis dan interpretasi data, yaitu mengkaji aspek-aspek utama bisnis, pasar, teknis, keuangan, hukum, sosial, dan manajemen. Dan hasil analisis diinterpretasikan untuk melihat peluang dan resiko usaha. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menentukan apakah proyek layak dijalankan, ditunda, atau dibatalkan, dan memberikan sasaran dan strategi untuk pelaksanaan bisnis. Yang ketujuh, ada penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan studi kelayakan lengkap berisi hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi, dan digunakan sebagai dasar keputusan oleh investor, bank, atau manajemen. Dan yang ke-8, ada pelaksanaan bisnis. Jika hasil studi layak, bisnis dijalankan secara sesuai rencana, dan tahap ini mencakup operasional, pengawasan, dan evaluasi hasil. B. Perbedaan studi kelayakan dan rencana bisnis. Bisa kita lihat di situ ada aspek studi kelayakan bisnis dan rencana bisnisnya. Aspeknya tujuan, dan studi kelayakan bisnisnya menilai apakah ide bisnis layak dijalankan. Rencana bisnisnya menentukan cara menjalankan bisnis. Yang kedua, aspeknya ada penyusun. Studi kelayakan bisnisnya pihak eksternal atau konsultan. Rencana bisnisnya pihak internal atau manajemen. Yang ketiga, aspeknya ada data. Studi kelayakan bisnisnya data perkiraan atau estimasi, rencana bisnisnya data nyata atau empiris. Dan yang keempat, aspeknya ada waktu dan biaya. Studi kelayakan bisnisnya lebih lama dan mahal, dan rencana bisnisnya lebih singkat dan murah. C. Faktor yang menentukan ke dalam studi. 1. Besar kecilnya dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, tingkat ketidakpastian bisnis semakin tinggi, resiko semakin detail analisis diperlukan. Ketiga, besar kecilnya investasi semakin besar, modal semakin mendalam studi yang dibutuhkan.